Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Kang Dagol. Kang Dagol bade ngawitan memulai suatu cerita masih dalam judul yang sama, yaitu Dongeng Raga Sukma di season yang kedua. Namun sebelum dimulai, ini mohon maaf kalau nanti dalam cerita ada nama yang sama, ada kondisi, situasi, profesi yang sama. Kemudian dongeng ini adalah dongeng Sunda. Dongeng Sunda dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau ada banyak kata-kata dalam bahasa Sunda yang memang sulit diterjemahkan dalam atau dirubah ke dalam, dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia, ataupun tenyurup, tidak cocok, kalau memiliki perbedaan yang sedikit berlainan, itu salah satu kekurangan Kang Dagol mungkin ya, dalam ataupun pengarang dalam merubah ceritanya. Dan memohon maaf kepada pendengar kalau memang merasa tidak nyaman. Tapi intinya dongeng ini adalah dongeng pang beberah mana, hiburan semata. Terus kenapa dongengnya dengan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Sunda saja? Nanti ada versi Kang Dagol dongengnya dengan bahasa Sunda, tapi duka. Kapan nih? Gak tahu kapan akan dirilis oleh Kang Dagol nih, masih dalam proses. Dongeng bahasa Sunda versi Kang Dagol. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Untuk memperkenalkan bahwa di Sunda itu masih ada mantun ataupun ngadongeng yang menceritakan pesan-pesan orang tua terdahulu dengan menggunakan cerita-cerita. Bahkan di radio-radio ataupun channel-channel YouTube yang lainnya ada ya gitu. Nah, untuk supaya dinikmati oleh orang-orang yang memang belum paham benar tentang dongeng Sunda yang menggunakan bahasa Sunda, Kang Dagol memiliki versi dongeng Sunda dalam bahasa Indonesia supaya tidak menyita waktu. Dalam bahasa Sunda nama supaos teu nyangkolong teuing kana waktos gitu. Kita mulai saja dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode yang pertama. Mangga kasadayana caraketan. Bubukaning Carios. Cerita dimulai dengan Raga Sukma adalah seorang anak belasan tahun yang hidup di dunia nyata sekitaran tahun 2000-an atau masa milenium kedua di dimensi yang nyata. Namun dia memiliki suatu kekuatan yang entah dan bagaimana caranya sehingga mampu berpindah kepada dimensi yang di luar dimensi kenyataan dalam hidupnya. Dikisahkan dia berada di suatu dimensi di masa kerajaan di daerah Nusantara, khususnya di daerah Pulau Jawa. Di masa itu terdapat suatu negara yang disebut Pandunagara, Sanganagara, Malakanagara, Salawesi Nagara, dan yang lain sebagainya. Setelah Raga Sukma mendengarkan penjelasan Pandu Jaya, yaitu seorang baginda raja dari Pandunagara, terdengar
masih terdengar suasana dan suara. Di saat terakhir kali dia Miraga Sukma jauh meninggalkan tubuhnya. Dalam pandangannya, dia berada di atas di awang-awang, melihat luasnya gunung Giri Luhur di tataran Pulau Jawa di antara Sanganagara dan Bandunagara. Di saat itu, waktu seolah berjalan begitu cepat. Masa beralih di antara masa-masa kepercayaan yang ditandai dengan kepercayaan animisme dan dinamisme di seluruh tataran Nusantara, yang beralih kepada kepercayaan agama, baik itu agama Hindu dan agama Buddha. Selanjutnya tersebar pula agama yang baru di tataran Nusantara, yaitu agama Islam. Sebelumnya, agama Hindu dan agama Buddha dianut oleh sebahagian masyarakat di seluruh pulau-pulau tataran Nusantara, yang selanjutnya di kemudian hari Islam pun menjadi agama mayoritas bagi seluruh masyarakat yang hidup di tatar Nusantara. Sekarang adalah Indonesia. Dimensi adalah dimensi yang lain. Dimensi yang satu berbeda dengan dimensi yang lain. Cerita ini bukanlah sebuah sejarah, namun dongeng bagi generasi muda, sebagai suatu alat menyampaikan pesan dalam suatu cerita yang dibalut dalam simbol-simbol dan kisah-kisah. Di dalam masa Miraga Sukma, Raga Sukma yang seolah-olah terbang berada di angkasa, kemudian seketika itu dia berasa kembali tertarik ke bumi, masih ke daerah sekitaran Gunung Giri Luhur. Gunung Giri Luhur yang terdapat di kisaran tempat itu sebuah padepokan. Kini padepokan tersebut seiring berjalannya waktu berubah menjadi padepokan yang lainnya. Bagaikan kilat yang menyambar menghantarkan Raga Sukma terus menerobos ke sela-sela hujan di waktu itu, menembus ke suatu tubuh yang selanjutnya Raga Sukma kembali menitis kepada tubuh seorang anak belasan tahun. Dikisahkan anak tersebut sudah beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, menderita suatu penyakit yang entah apa dan bagaimana. Orang tuanya yang ingin memperjuangkan untuk kesembuhan anaknya, meminta tolong kepada seorang kiai di padepokan Giri Luhur. Dikisahkan 3 hari telah berlalu. Di malam ketiga itulah di saat sang kiai berusaha untuk meruqyah, berdoa, memohon kepada Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada anak tersebut. Di saat itulah seolah-olah petir menyambar, seolah terkaget. Kemudian anak yang hampir 2 minggu, berminggu-minggu dia sakit, pun seolah-olah siuman dan tersadar dari pingsannya.
Oh, Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah Kiai. Itu anak saya sepertinya sudah siuman, Kiai, Kiai. Ini mohon maaf nih ya, dialognya alhamdulillah katanya. Karena di naskahnya seperti itu, alhamdulillah. Ini seolah-olah memperlihatkan gitu ya, masih awamnya bapak ini dengan kalimah-kalimah thayyibah dalam bahasa Arab. Ketika Islam masuk, pertama kali masuk ke masyarakat di seluruh Nusantara. Nah, kita ikuti aja ya ceritanya. Abah, yang benar Abah. Aduh, alhamdulillah tuh. Kalau benar si Kujang sekarang sudah siuman mah, atau mana kiainya itu masih dalam tadi, masih belum keluar dari pangkengnya, dari kamarnya. Iya, jangan ribut dulu atuh, jangan ribut dulu, nanti mengganggu. Kita mah memuji syukur saja kepada Allah, kita ini anak sudah siuman. Ya sudah atau apa, ayo nama tuh sepertinya itu. Tadi kata Pak Kiai, kalau anak kita tersadar, kita minumkan air yang sudah diberikan doa. Itu sudah disiapkan dari 3 hari yang lalu. Ya mudah-mudahan saja jadi menambah obat kepada anak kita. Iya bener nih. Ya ayo kita minumkan, ayo dibantu atuh ini itu dibangunkan. Itu sepertinya si Kujang juga luak dia ngelarat-leret. Ya itu matanya tuh memandang ke kiri dan ke kanan itu. Iya tuh jangan riwah gitu Abah. Beberapa saat kemudian si Abah mendudukan di sangkehnya. Nah, di sangkeh tadi pangkunya diangkatnya si anak tersebut di pangkuan si bapak itu. Kemudian si ibu yang merupakan ibu kandungnya tentu saja mencoba memberikan minum dengan menggunakan sendok. Sendok diberikannya air minum sedikit demi sedikit dengan bantuan sendok tersebut. Dengan perlahan dan masih lemas, terlihat si anak mencoba meminum apa yang disuapkannya, didekatkannya sendok tersebut kepada mulutnya. Dengan perlahan namun pasti anak tersebut meminum hampir 3 tegukan air. Ini kata Pak Kiai juga, jangan terlalu banyak dikasih minumnya, cukup 3 kali saja. Jeda dulu baru nanti kalau mau dikasih minum lagi. Iya, mak juga tahu apa. Ambu ingat, kita kalau si Jalu ini sembuh, kita mau apa? Iya, ambu juga tahu. Nah, pertama kita akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena anak kita sudah sembuh. Nah, sekarang kita harus itu tunaikan janji kita. Iya, kita belum sujud syukur. Ayo kita sujud syukur dulu atuh. Iya, tuh ayo sarang Abah. Jalu, tunggu dulu sebentar ya. Kamu tidur lagi dulu aja. Abah mau menunaikan janji Abah. Mau sujud syukur. Terlihat sepasang laki-laki dan perempuan, Abah dan Ambu, bapak dan ibu itu melakukan sujud syukur. Setelah beberapa saat selesai, kemudian mereka saling memandang sambil tersungging. Dalam mulutnya senyum bahagia, terlihat raut mukanya penuh dengan aura-aura kebahagiaan karena telah kembalinya anak yang mereka cintai sembuh dari sakitnya. Setelah beberapa saat kemudian mereka berdua kembali mendekati anaknya, kembali dipangkunya dan diminumkannya beberapa teguk air. Si anak yang masih belum kuat dalam masa penyembuhan, masih belum berkata-kata,
Oh, Ambu, oh, sudah perlu ditanya ini anak kita? Jangan dulu. Nanti kan kata Pak Kiai juga, biarkan kalau kita jangan dulu bertanya kecuali dia bertanya terlebih dahulu atau nanti Pak Kiai yang akan bertanya kepadanya. Ya. Kalau gitu Pak kita jaga aja. Jalu, kalau pengen sesuatu panggil saja Abu dan Abah. Jangan sungkan-sungkan ya. Terlihat anak tersebut memandang si Abah dan si Ambu dan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Di saat itu Raga Sukma memang menitis kepada tubuh anak itu. Namun bukan berarti dia menjadi anak tersebut atau jiwanya menggantikan jiwa anak itu. Jiwa anak itu tetaplah jiwa anak itu. Lelembutan ataupun ingatannya pun tetap ingatan anak itu. Hanya saja Raga Sukma ibarat sebuah baterai, ibarat sebuah energi yang membantu anak tersebut kembali sembuh dari penyakitnya. Menitisnya Raga Sukma bukanlah surup sumanding atau menggantikan jiwa seseorang di dalam tubuhnya. Hanya saja Raga Sukma selanjutnya berada dalam tubuh anak itu yang selanjutnya hanya bisa mengiringi tanpa melakukan apa-apa kecuali inisiatif. Jiwa, pemikiran, dan tabiat jiwa orang yang menitis Raga Sukma sewajarnya saja. Jadi memang Raga Sukma ini tidaklah menggantikan peran dari seseorang yang dia menitis. Dia hanya mengikuti saja pengalaman-pengalaman daripada orang yang disandingkan atau menitisnya Raga Sukma kepada seseorang. Begitulah ceritanya. Beberapa saat telah berlalu. Beberapa saat itu pun kemudian datanglah tidak lama kemudian ketika waktu menjelang dini hari. Seorang datang dari kamarnya, keluar dari kamarnya. Rupanya itu adalah Pak Kiai, sang pemilik rumah yang dimintai oleh bapak dan ibu tersebut untuk menolong anaknya keluar dari kamarnya. Rupanya Kiai tersebut tidaklah seorang yang sudah tua, tapi tidak disebut juga muda. Kalau dalam bahasa Sunda disebut tengah tubuh, sekitaran usia 30, 25 lebih atau 40 kurang, 30 tahunan lah gitu. Datanglah Pak Kiai tersebut keluar dari kamarnya dan selanjutnya duduk di dekat ibu, bapak, dan anak yang masih berbaring sakit itu. Alhamdulillah Pak Kiai, rupanya si Jalu anak kami kini sudah sembuh sepertinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ambu, bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah dengan A. Iya, terima kasih atas wejangannya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Kiai. Kami berzikirnya moga belum pas Tidak apa-apa Bapak. Dan juga bukan berzikir tapi berzikir. Jadi lidahnya hanya digigit, bukan di dalam disentuhkan ke langit-langit mulut, bukan, tapi lidahnya yang digigit oleh gigi tak dia. Maka diucapkannya berzikir. Ya, berzikir. Ya, itu sudah cukup bagus. Tidak apa-apa. Karena dalam Islam tidak ada salahnya kita mengucapkan sesuatu kalimat kalau masih dalam belajar. Bahkan salahnya juga menjadi pahala kalau memang dalam proses belajar
tidak apa-apa. Tapi kalau kita memang sudah diingatkan itu suatu kesalahan, sebaiknya kita segera memperbaikinya. Dan terus, karena bukan hanya 2 kalimat tadi alhamdulillah dan kalimat dzikir saja yang harus kita perbaiki. Mungkin banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang lain. Ya. Bagaimana sekarang keadaan putra Bapak? Saya dengar tadi di dalam sepertinya sudah ada perubahan. Kalau kemarin dikatakan, ya memang saya saksikan juga, istilahnya belum bisa sadar dari seolah-olah pingsannya. Nafasnya masih ada, denyut nadinya juga masih baik walaupun saya rasa lemah. Bagaimana sekarang Bapak dan Ibu? Nah itu Pak Kiai, alhamdulillah sekarang ini sudah siuman sepertinya. Bagaimana kami boleh bertanya kepadanya? Kalau begitu biarkanlah dia istirahat dulu. Sepertinya dia pun masih, kalau balah diistilahkannya, lelembutannya belum kumpul, perasaan jiwanya belum kembali seperti semula, dan boleh jadi dia pun belum sadar sepenuhnya karena memang dia pingsan ataupun tidak sadarkan diri cukup lama dalam keadaan sakitnya. Tapi mudah-mudahan seiringnya berjalan waktu dia semakin baik, ingatannya, kesadarannya, lelembutannya juga semakin baik juga. Ambo, Abah, Jalu ada di mana ini? Ambo, Abah. Jalu, sudah sembuh Jalu. Terlihat si bapak dan juga si ibu kembali panik, namun dalam keadaan bahagia mendengar suara anaknya yang memanggil-manggil kedua orang tuanya. Dalam pada itu sang kiai pun tersungging, dalam mulutnya senyuman manis, tanda ikut bahagia terhadap sepasang suami istri yang dalam keadaan bahagia mendapatkan kembali anaknya yang mulai sembuh dari sakitnya. Ini di rumahnya Pak Kiai, dukun yang membantu menyembuhkan kamu. Abah malu atau ini mah bukan Mbah Dukun, ini mah Pak Kiai, beda dengan Mbah Dukun. Ya, mohon maaf, ini kan kebiasaan di kampung mah yang suka mengobati penyakit itu Mbah Dukun. Jadi Kiai maaf ya, Pak, ayo. Ya sudah, tidak apa-apa, saya dipanggil Mbah Dukun gak apa-apa, Pak Kiai juga gak apa-apa, mau dipanggil nama juga tidak apa-apa. Saya mah apa saja nyamannya Bapak Ibu memanggil saya. Tuh kan, Pak Kiai juga tidak apa-apa. Bukannya gitu Abah, bukannya tidak apa-apa, kita harus menghormat, apalagi beliau ini sudah membantu kita menyembuhkan anak kita dari penyakitnya. Iya benar-benar. Mohon maaf Ibu, sepertinya kata-kata Ibu kurang tepat. Bukan saya yang menyembuhkan anak Ibu. Ibu dan Bapak juga tahu saya hanya berdoa. Bahkan saya hanya menyentuh-nyentuh saja, sedikit memijit dan memberikan saran. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun tetap kita harus berusaha dengan ikhtiar. Artinya, walaupun kita berdoa, tetap saja harus ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jadi pada intinya, selain kita berdoa, kita pun harus berusaha. Dalam usaha kita pun harus tetap diiringi dengan doa. Bukan karena saya, tapi memang karena usaha Bapak Ibu yang ingin menyembuhkan putranya. Dan juga doa Bapak Ibu juga yang selalu meminta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kesembuhan
dalam hal ini khusus untuk kesembuhan dari penyakit yang menimpa anak ibu bapak. Nah itu benar-benar, itulah benar-benar. Mohon maaf ini bapak, bukan saya juga ingin dibenarkan. Ya tapi gak apa-apalah, ya memang seperti itu keadaannya. Ama, ini Jalu ada di mana? Iya yo. Tadi kamu itu bertanya, kenapa kita jadi ngomong yang kemana-mana ini? Gara-gara si emak ini. Iya juga ya. Kenapa ini kita masih jadi mengabaikan si Jalu? Ya Jalu, ini kita sedang berada di rumahnya Pak Kiai. Kamu sakit, ambu, abah ngajak kamu, membawa kamu ke rumahnya Pak Kiai untuk diobati. Dan syukur alhamdulillah, ternyata kamu ada perkembangannya yang baik. Sekarang sudah sadar. Dari kemarin mah tidak sadarkan diri. Sepertinya kamu itu pingsan atau ya istilah nama nggak tahu lah, kamu pokoknya mah pingsan lah gitu. Pingsan teh apa ambo? Aku juga bingung menjelaskannya. Udah jangan banyak bicara. Kamu istirahat dulu aja. Yang penting kamu sekarang sehat. Kalau ada apa-apa, pengen apa-apa, bilang sama apa. Kalau bisa pasti bakal dikasih. Pokoknya sekarang istirahat dulu. Kamu mau minum lagi atau mau lapar, mau makan? Aduh, Jalu mah pengen bobo lagi, pengen tidur lagi abah, pasti lemas. Ya sudah kalau begitu mah, kamu istirahat dulu aja. Nanti apa akan buatkan makanan, nanti kamu makan ya, supaya kamu jangan cangker, bisa bertenaga lagi lah gitu ya. Iya abah, terima kasih abah. Singkat cerita, anak tersebut pun kembali beristirahat. Si ambu meminta izin kepada Pak Kiai untuk membuat bubur, dan memang disilahkan. Bahkan sebelumnya pun sudah diminta oleh sang kiai, ketika anaknya sudah sadar, segera dibuatkan bubur yang ditambahkan gula merah dan juga sedikit garam untuk makanan di awal-awal sembuhnya anak tersebut. Si bapak, sang ayah dari anak itu, terus menjaga dan merawat, seolah-olah tidak ingin jauh dari anak semata wayangnya yang sangat dia sayangi itu. Dalam pada itu, perasaan sang anak merasa ibu dan ayahnya begitu sangat menyayanginya. Dia masih mengingat-ingat bagaimana dan mengapa dia sampai berada di tempat itu. Namun dia masih belum bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ingin bertanya pun dia merasa agak sungkan, karena memang dia sadar berada di rumah atau di tempat yang bukan berada di rumahnya sendiri. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu pun dia sementara simpan, belum dia ungkapkan secara jujur. Waktu berlalu sampai hari menjelang pagi. Di pagi hari, Pak Kiai kemudian meminta izin untuk keluar ke Tajuga sholat subuh, diikuti pula oleh si Abah. Sedangkan si Ambu tidak langsung pergi sholat subuh untuk hanya sekedar menjaga anaknya. Beberapa saat kemudian sang bapak kembali lagi dan kemudian bergiliran untuk menjaga anaknya, sedangkan si ibu kembali sholat, pergi sholat karena memang dia belum sholat subuh. Selanjutnya sang ibu kemudian berada di dapurnya rumah Pak Kiai itu untuk menyiapkan makanan yang memang dia di beberapa hari ini sudah menjalankan hal tersebut. Sudah tidak merasa sungkan lagi karena memang sudah diizinkan oleh Pak Kiai. Menjelang matahari terbit, terlihatlah Pak Kiai kembali ke dalam rumah. Di saat itu
si anak sedang disuapi bubur manis yang telah dibuatkan oleh ibunya, sedangkan sang ayah berada di dapur menggantikan sang ibu untuk sekedar menunggu api di tungku agar tidak padam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Manggalingi Pak Kiai. Aduh, bukannya manggalingi ya pangintennya. Aduh, saya rasa ini kan rumahnya Pak Kiai. Tidak apa Bu. Oh, ini si Kujang Jalu sudah bisa makan. Iya Pak Kiai. Alhamdulillah sekarang mah sudah mau. Pelan-pelan saja makannya udah. Jangan dulu banyak bicara, jangan dulu banyak bergerak. Kalau masih lemas, nanti kalau sudah cukup kuat baru kita akan bercerita. Kalau ada apa-apa juga bisa minta ya sama si ibu. Mana si bapak, ibu? Itu di dapur. Ya saya juga ingin sekedar menghangatkan tubuh. Ya. Itu sudah lagi memasak air siapa sepertinya mah sudah panas, sudah matang airnya. Terima kasih Bu. Kemudian sang kiai tersebut masuklah ke dalam dapurnya. Terlihat si bapak memang sedang menunggu tungku sambil membenarkan atau menjaga kayu bakar agar tetap menyala di tungku perapian tersebut. Sambil terlihat si bapak tersebut menghadapi segelas kopi dan rebusan singkong atau entahlah singkong bakar. Namun dia sambil makan. Pak Kiai, ini ayo kita sarapan dulu. Kita sasarap dulu. Kita ya sekedarnya nut lah menggejal perut. Mohon maaf ini Pak Kiai, saya jadi gak enak. Ini kan rumahnya Pak Kiai ini, tapi saya kenapa yang nawarin ini ya? Maaf kalau lancam ya. Tidak apa-apa Bapak. Kan nih, Bapak juga sudah beberapa hari di sini. Saya juga sudah tidak pernah ragu. Ini mohon maaf saya juga kalau jadi merepotkan Bapak yang seharusnya jadi tamu saya, yang harusnya saya jamu malah yang menyiapkan. Ini ya jadi sama-sama kita teh pakai ya pas suka jadi pak kagok ya memang, tapi gak apa-apa lah Pak, kita mah ada Bapak juga manusia, saya juga manusia, jadi ya biasa aja. Di sini ya anggap saja rumah sendiri lah. Ini juga bukan rumah saya. Rumah saya mah ya tidak punya rumah, hanya saja diberikan amanah oleh Allah bahwa saya harus menempati rumah ini. Pak Kiai selalu bicaranya seperti itu. Ya udah, saya Bapak seduhin kopi ya. Ya terima kasih Bapak lah. Gak apa-apa atau biar saya yang seduh. Ya gak apa-apa, sama Bapak aja. Ini duduk aja di sini di balai-balai. Nanti saya ambilkan kopinya. Ini rebusan singkongnya masih hangat. Tadi si Ambu sudah ngerebusin singkong. Ya terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Kiai dan juga si Abah berada di dapur, di balai-balai, duduk di balai-balai yang berada di dapur tersebut sambil minum kopi dan sedikit sarapan. Waktunya sudah cukup di episode pertama Dongeng Raga Sukma di season yang kedua. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Semoga menjadi hiburan. Ini mohon maaf sebelumnya. Kembali lagi di episode pertama ini Kang Dagol mohon maaf kalau ada nama, situasi, kondisi, profesi, ataupun sedikit kemiripan cerita, ataupun memang yang disengaja juga, tapi murni Kang Dagol dan juga pengarang naskah cerita ini membuat cerita ini hanya sekedar untuk hiburan semata. Semoga para pendengar semuanya menjadi terhibur.
cukup untuk episode di kali ini. Semoga dan karena gue minta mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.